Oke, jadi ini sebenarnya bukan kamar yang kita pesen sih. Kayaknya kita coba komplain dulu ke bawah lagi. Dan terjadi lagi. Kembali lagi dengan Let's Go Project. Kali ini kita sudah di spot yang paling oke di hotel yang akan kita review kali ini. Ini tuh di mana? Selengkapnya setelah video opening berikutnya. Untuk hotel yang akan Let's Go Project review kali ini berada di Jalan Sangkuriang yang lokasinya ada di pertigaan antara Jalan Siliwangi dan juga jalan menuju ke Simpang Dago. Jadi ini lokasinya bisa dibilang strategis banget. Dari sini kita bisa langsung menemukan sebuah hotelnya berada di sebelah kiri, langsung memasuki gedungnya aja dan menuju ke bagian lobinya. Bagian lobby ini cukup luas. Di sini kita bisa lihat ada tempat untuk nanti breakfast. Kalau misalnya di sini sudah dimulai breakfast ya, tapi kayaknya di tempat ini belum ada breakfast karena masih dalam keadaan pandemik ya pada saat review ini dibuat. Di bagian lobby ini kita bisa langsung memulai proses check-in. Proses check-innya sederhana dan cepat. Sebutkan sudah booking sama siapa. Nanti bagian resepsionisnya akan minta KTP kita ataupun tanda pengenal lainnya. Akan mereka simpan sebentar, tidak mereka tahan dan juga tidak ada biaya deposit ya di sini. Jadi free biaya deposit. Setelah itu kita akan mendapatkan kunci kamarnya dan kita bisa langsung saja menuju ke bagian kamarnya. Kamar yang pertama yang kita dapat ini ada di lantai 3, jadi kita langsung menuju ke kamarnya aja. Oke, 306. Oke. Udah. Oke, jadi ini sebenarnya bukan kamar yang kita pesen sih. Kita tuh pesen yang Siliwangi. Harusnya ada sofa di sini. Lebih gede juga. Ini sih kamar yang Sangkuriang. Kayaknya kita coba komplain dulu ke bawah lagi. Mungkin resepsionisnya lupa atau gimana. Tanya baik-baik dulu aja, kita ke sana. Ya, komplain dulu. Nah, Mas, ini kan pesan yang Siliwangi, Mas ya? Kok beda ya? Harusnya kan ada sofanya lagi. Yang Siliwangi, bukan yang Sangkuriang. Iya ya. Iya ya. Iya. Tempat, oh ya. Sih Mas. Fokus. Oke, tadi udah minta konfirmasi ulang. Ternyata kita sekarang dapat lantai 404. Naik satu lantai lagi daripada yang sebelumnya. Tadi itu dapat lantai 3, beda jenis kamar. Nanya baik-baik ke bawah, jadi emang bener setelah kasih kamar katanya. Sekarang kita ke 4 berapa nih? 404. View-nya oke. Sekarang ini kamarnya 404. Kamarnya 404. Oke, jadi setelah tadi sempat salah dapat kamar dan nanya baik-baik ke bawah, akhirnya dapat kamar yang sesuai. Ini kita masukin dulu ke sini buat listrik. Oke, listriknya sudah nyala. Ini simpan dulu di sini. Sekarang kita lihat kamarnya.
Oke, dan ini kita sudah di dalam kamarnya. Kita sekarang mau lihat kamarnya dari sudut pandang orang kecil supaya bisa tahu seluas apa kamarnya. Di sebelah sini ada kasur double-nya. Ini kasur double-nya king size. Saya sudah kelihatan ada sofanya. Misalnya tadi ada balkonnya. Oke, di sini sebelah kasur, sofa, kita ada sebuah balkon. Kita sekarang lihat balkon dari sini ya. Balkonnya tuh untuk ada pintu dari sini. Dorong saja. Wih, ini view dari balkonnya, men. View-nya di sebelah situ ada kolam renangnya. Ini ada taman-taman hotelnya. Dan ini kota Bandungnya. Itu jalan ini ya, jalan Siliwangi ya, jalan Siliwangi yang di bawah. Ini kota Bandung, keren banget sih, man. Di sebelah sini kita lihat ada ini ya, ada alat minum, ada alat minumnya, teko buat masak air panas. Sebelah sini, di sebelah sini juga ada sofa gitu, ada kulkas. Di kulkasnya ada minuman 2 lagi, jadi totalnya kita dapat 4 air mineral. Untuk kamar mandi itu ada di sebelah sini. Ini kamarnya. Sekarang kita lihat kamar mandinya di sebelah sini. Wih, kamar mandinya sistem shower. Ini bisa kelihatan showernya ya. Tapi ini di sini ada cahaya alamnya dari luar, men. Cuman emang di sininya bergerak seperti ini, jadi bertekstur, tidak terlihat dari luar pun. Di sini kita dapat showernya dengan sistem raindrop ya. Jadi oke nih kayaknya showernya nih. Ini kita dapat sampo. Lalu ini dapat sabunnya sabun batang ya, oke lah. Sebelah sini toiletnya, sebelah sini, alat mandi, sanitary bagnya, oke, ini lengkap banget. Di sini dapat wastafel dan itu cermin ya. Seperti itu kamar mandinya. Oke, sekarang kita coba dulu kasurnya. Wah, ini empuk sih, man. Dan nyaman, dapat dua bantal, 4 bantal gitu. Guling-gulingannya bisa sampai ke sofa atau mau diterusin sampai ke balkon, terserah. Untuk review lengkapnya di esok hari yang pasti. Dan untuk sebelumnya kita mau sebut dulu harga untuk kamar ini. Ini tuh kamarnya tuh bisa didapetin mulai dari 400 ribuan. Jadi itu aja untuk review lengkapnya di esok hari. Bye. Pagi, jadi ini sudah keesokan harinya, artinya saatnya kita review lengkap soal tempat ini. Ini tuh namanya House of Sangkuriang di Jalan Sangkuriang yang kita pesan via aplikasi Traveloka. Sebelum kita bahas soal kelebihan sama kekurangan dari hotel ini,
Kita mau bahas lebih lengkap lagi soal harga dari hotel ini. Sebenarnya kemarin itu sudah disebutin sekilas ya, harga kamarnya itu 400 ribuan, tapi untuk kamar lain di hotel ini tuh ada kamar namanya tuh Siliwang. Enggak. Sangkuriang, ada kamar namanya Sangkuriang. Itu tuh harganya 388 ribu di weekday. Tapi untuk kamar yang kita pesan ini itu sebenarnya namanya tuh kamarnya tipe Siliwangi. Kita dapetin harganya tuh di weekday itu 488 ribu. Kita tampilin di sini aja untuk perbandingan harganya. Jadi bisa dibilang kayak Sangkuriang tuh kayak versi superiornya. Yang Siliwangi itu kamar itu kayak deluxe-nya mungkin ya, jadi tapi nama lainnya kayak gitu. Kalau misalnya di weekend itu untuk yang termurah di sini tuh 475 ribuan. Untuk yang Siliwangi itu, yang ini itu harga kamarnya tuh mulai dari 588 ribu kalau nggak salah. Itu sih harga weekend sama weekday-nya. Oh iya, itu tuh harganya tuh room only ya, nggak dapet sarapan. Nggak tahu kenapa di sini juga emang nggak disediain sarapan, atau mungkin karena lagi masih dalam keadaan pandemik jadi gak ada nyediain sarapan, kurang tahu lah. Yang pasti kita dapetin harga itu tuh untuk room only di House of Sangkuriang ini. Oke, setelah bahas soal harganya, sekarang kita mulai bahas soal kelebihan dan kekurangan dari tempat ini. Kita bahas tuh soal kelebihannya. Kelebihan pertama itu yang pasti lokasi ya. Jadi ini tuh di Jalan Sangkuriang yang dekat banget. Kalau misalnya mau ke Dago, dari sini deket banget karena ini langsung dilurusin lagi tuh langsung ke jalan perempatan McD sama Simpang Dago. Jadi ke Dago tuh deket banget pastinya. Dari sini juga mau misalnya ke Ciumbulit dekat banget, dilanjutin ke Punjlut misalnya kamu bisa ke liburan di sana, atau misalnya mau ke Ciamplas juga dekat banget dari sini. Kalau misalnya mau ke Lembang gimana? Ke Lembang lewat Setiabudi dari sini juga bisa dibilang bisa terakses dengan baik lah, nggak jauh-jauh amat gitu kan. Jadi makanya lokasi tempat ini tuh kelebihannya jadi strategis banget ya hotel ini ya. Yang kedua itu suasana ya. Jadi gini, ini tuh sebenarnya kan tadi sudah dibilang di tengah kota untuk hotel ini tuh, tapi suasana itu kayak kita lagi ada di tempat resort gitu. Jadi hotel tengah kota dengan rasanya tuh kayak di resort karena hotelnya tuh ada di bagian yang agak tinggi jalannya. Jadi kita seakan-akan di Dago atas atau di Lembang gitu di sini tuh view dan suasananya gitu. Jadi suasananya tuh enak banget di sini. Yang ketiga itu soal kamarnya sendiri. Mau nggak mau kita bahas soal kamar yang Siliwangi ini ya. Untuk kamar yang Siliwangi itu kamarnya nyaman, luas, dapat sofa juga di sini. Jadi ini sofanya. Untuk kasurnya nyaman, di sini juga dapat kulkas ya, dapat kulkas juga. AC-nya dingin, dapat juga balkon. Di sini ada balkonnya sebelah sini. Dapat balkon yang ada view keluar ke arah kota sih sebenarnya view-nya, tapi banyak hijau-hijaunya jadi nyaman-nyaman aja. Udah gitu juga karena ada balkon jadi cahaya alamnya oke banget. Untuk kamar mandinya juga nyaman. Jadi di kamar mandinya itu juga ada cahaya alami juga, jadi enak sih di sini sih. Overall untuk kamarnya sendiri nyaman dan oke sih. Jadi itu sih kelebihannya sih menurut kita sih. Sekarang kita mulai bahas soal kekurangannya. Tapi sebelumnya kita mau bilang dulu kalau hotel ini overall udah oke banget sih. Cuman emang gak sempurna, tapi kekurangan-kekurangan yang mau kita bahas ini sebenarnya kekurangan kecil banget, minim banget. Yang kalau misalnya nggak kita perhatiin banget juga pasti nggak masalah sih sebenarnya sih. Jadi hal-hal kecil ya, kita mau ngertiin dulu di awal ya. Kekurangan pertama yang minor banget di sini itu adalah colokan listriknya di kamar ini tuh cuma 2 dan itu tuh tepatnya tuh nggak ada di sini gitu. Enak tuh kalau bisa di sini karena bisa colokan listrik kan, tapi itu enggak sih. Jadi colokan listriknya tuh nggak ada di pinggir-pinggir kasur, melainkan ada di meja kayak meja rias gitu dekat TV. Jadi kalau misalnya kamu pengennya tuh kayak tiduran nyaman-nyaman sambil main HP, misalnya HP-nya lowbat, kurang bisa sih, nggak bisa dipakai kayak gitu. Jadi colokan itu cuma 2 dan di bagian mejanya aja. Itu minim banget kan, kekurangannya minim banget. Kekurangan kedua juga minim banget. Jadi di sini TV-nya itu untuk ukuran hotel dengan harga segitu maksudnya ya. Hotel 400 ribuan, di sini tuh TV-nya tuh salurannya cuma 15 channel dan itu pun kayaknya nggak digital, dan juga untuk channelnya tuh channel lokal semua sih, jadi nggak ada channel luarnya sih. Tapi kan nggak mungkin juga nonton TV seharian kan, tapi itu kekurangannya sih. Kekurangannya minor-minor sih. Menurut kita ini subjektif ya, jadi barrier utama di hotel ini tuh harga ya. Harganya tuh nggak terlalu murah. Harganya ada di kisaran yang medium, nggak murah-murah banget juga. Tapi dengan keadaan kayak gini, kamarnya oke, juga lokasinya oke, ini masih masuk akal sih buat kita sih. Jadi overall gimana soal tempat ini, House Sangkuriang yang kita pesan via aplikasi Traveloka ini, apakah oke, kurang, atau misalnya gimana? Menurut kita ini dengan harga dan lokasi, kamar, juga kenyamanan dan fasilitas, menurut kita ini oke sih tepatnya sih. Jadi
Ini kita rekomendasiin banget buat kamu yang mau liburan di Bandung atau misalnya mau staycation untuk hotel tengah kota dekat kemana-mana, tapi rasanya tuh kayak lagi di resort gitu karena suasananya nyaman dan overall oke sih. Jadi itu aja dari Let's Go Project kali ini untuk review hotelnya. Kalau kamu suka sama video kali ini, di like aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau misalnya mau dibandingin sama hotel lain atau misalnya mau berbagi pengalaman pernah nginep di sini, tulis aja di kolom komentar. Kalau kamu mau ikuti update selanjutnya dari Let's Go Project, bisa subscribe aja. Itu aja dari Let's Go Project. Bye. Oke, jadi ini sudah jam 12 kurang 10 menit. Saatnya kita check out dan dilanjutin lagi di video review hotel selanjutnya dari Let's Go Project. Bye.